Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Bagus Irawan dari Pendidikan Teknik Mesin UNS Angkatan 2021. Nah, di sini saya sedang melakukan PLB di SMK Satya Karanganyar. Ini saya akan membagikan sebuah materi kaitannya dengan teknik mesin, yaitu mesin fresh untuk kelas 11 teknik pemesinan. Nah, untuk materi kali ini dimulai dengan benda kerja ini kira-kira dibuat dengan menggunakan apa? Nah, untuk benda kerja di samping ini biasanya bisa dibuat menggunakan mesin freeze atau mesin milling. Jadi nanti benda kerja atau bagian-bagian pada mesin itu biasanya dibuat menggunakan mesin. Nah, salah satunya itu mesin freeze atau mesin milling. Nah, untuk gambaran dari mesin freeze sendiri itu seperti gambar di samping ini. Mesinnya ini tinggi, besar, dan bisa digunakan buat meratakan benda kerja. Nah, untuk pengertian dari mesin press sendiri itu merupakan alat potong yang berputar, yang pemotongnya itu berputar untuk memotong material dari benda kerja. Proses ini dinamakan dengan mesin milling. Nah, kenapa mesin milling disebut dengan mesin press ini? Karena juga ini nama yang sama, jadi bisa disebut dengan mesin freeze ataupun mesin milling. Jadi buat gambarannya itu pada saat kita mengepres atau melakukan proses pemesinan itu yang berputar itu alat potongnya. Jadi alat potong yang berada di atas ini bisa berputar sendiri ketika mesin itu dinyalakan. Jadi benda kerja itu nanti ditaruh di meja di bagian bawah sini. Nah, yang berputar itu alat potongnya. Jadi alat potong ini berputar, benda kerjanya itu diam. Itu dinamakan dengan proses mesin milling. Nah, kira-kira apa sih bedanya mesin bubut dengan mesin fresh? Bisa kita lihat di gambar bahwasanya mesin bubut itu yang berputar itu benda kerjanya dan yang diam itu mesinnya. Benda kerjanya itu berputar dan alat potongnya itu diam. Sedangkan pada mesin fresh itu yang berputar itu alat potong dan benda kerjanya itu diam. Jadi bisa dibedakan ya mana yang mesin bubut, mana yang mesin freeze. Dan kebanyakan pada mesin bubut itu membubut dengan benda kerja yang berbentuk silindris atau tabung. Namun juga bisa benda kerja yang berbentuk yang lainnya. Nah, untuk mesin freeze itu bisa buat proses mesin yang beragam, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari kita. Lalu fungsi dari mesin freeze itu yang pertama itu membuat permukaan datar. Jadi mesin freeze itu dapat digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja sehingga datar. Ketika kita memiliki benda yang ukurannya tidak rata, ukurannya itu masih dikatakan nggak sejajar ataupun nggak ukurannya itu nggak sama antara sisi benda yang satu dengan sisi benda yang lainnya. Nah, itu bisa diratakan dengan menggunakan mesin freeze. Jadi nanti benda kerja itu kita pasang di mejanya. Nanti mesin freeze itu bisa memotong, meratakan benda kerja sehingga bisa menjadi datar dan ukurannya itu sama. Nah, untuk selanjutnya fungsi dari mesin freeze itu membuat alur. Jadi eh, selain meratakan benda kerja, mesin freeze itu juga bisa buat membuat alur. Sama seperti di samping ini. Nah, di di gambar ini itu salah satu pengaplikasian dari pembuatan alur. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan
kebutuhan. Kita bisa membuat dengan alur dengan kedalaman, contoh katakanlah 20 mili ataupun 25 mili. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya itu bisa membuat roda gigi. Nah, untuk roda gigi itu bisa kita sesuaikan dengan kita kerjakan dengan mesin jenis horizontal. Karena saat menggunakan mesin horizontal itu pahatnya itu seperti piringan. Jadi itu bisa membuat benda pembuatan roda gigi. Lalu untuk yang keempat itu ada membuat kontur atau profil. Nah, untuk pembuatan kontur atau profil ini bisa dikerjakan dengan menggunakan mesin freeze sama dengan membuat alur. Jadi selain membuat alur, mesin freeze itu juga bisa membuat kontur atau profil. Jadi bisa dikatakan bahwasanya mesin freeze itu lebih kompleks ataupun lebih bisa melakukan proses maskinin dengan lebih kompleks dibandingkan dengan mesin bebut. Yang kalau mesin bebut itu hanya bisa membuat pada benda kerja silindris. Nah, di mesin freeze itu bisa membuat profil atau kontur itu dengan lebih kompleks dan lebih mendetail. Nah, dilihat coba kita lihat di gambar di bawah ini, kira-kira mesin milling itu ada beberapa jenis. Nah, untuk yang pertama, jenis mesin milling apa kira-kira? Untuk yang pertama ini biasa disebut mesin miring horizontal karena posisi dari pahatnya atau arbornya itu melintang. Jadi pemasangan arbornya itu berada di tengah sini. Nah, dan posisi dari bagian atas ini se posisinya mendatar, jadi bisa dikatakan dengan mesin milling jenis horizontal. Nah, bedanya dengan yang kedua ini dinamakan mesin milling vertikal karena posisi bahannya itu berada di sini, tegak lurus dengan benda kerja. Nah, ini bisa dikatakan mesin milling jenis vertikal. Nah, untuk yang nomor tiga ini gabungan dari vertikal dan horizontal. Ini dinamakan mesin milling jenis universal karena posisi dari pahatnya itu bisa dirubah-rubah, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bisa dengan horizontal ataupun dengan vertikal. Untuk selanjutnya itu ada mesin milling jenis CNC. Nah, bedanya dengan ketiga tadi, mesin milling jenis CNC ini mesin milling yang lebih modern karena bisa dilakukan atau bisa dikerjakan dengan bantuan dari komputer. Jadi nanti bisa membuat program terlebih dahulu di komputer, disimulasikan di komputer, lalu nanti bisa di-convert atau bisa disalurkan ke mesin CNC-nya. Jadi lebih modern lah timbang yang konvensional tadi. Terus juga untuk pengerjaannya itu bisa langsung dikerjakan di mesinnya. Jadi ketika nanti kita mengerjakan proses mesin dengan benda kerja yang banyak, contoh katakanlah 50 piece ataupun 100 piece itu bisa langsung dengan menginput dari program yang telah kita buat. Jadi lebih efisien dan lebih praktis ketimbang mesin yang konvensional. Namun juga untuk belajar di mesin CNC ini lebih sulit karena kita harus tahu dulu bagian dari mesinnya juga, terus juga kita harus belajar mengenai apa itu G-code, M-code, terus juga kita membuat programnya itu lebih ribet ketimbang yang konvensional. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Nanti buat videonya bisa dicari sendiri. Nih, itu dari YouTube nanti bisa dibuka.
gambaran dari mesin milling itu seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.